Guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai beberapa alasan saya masih bullish untuk kripto dan Bitcoin. Mungkin ini kedengarannya seperti hopium ketika harga Bitcoin itu sedang turun, bahkan berada di level 65.000. Kenapa saya masih bullish untuk Bitcoin ini? Ini benar-benar aneh karena harga Bitcoin ini sudah close ke ATH, menuju ke ATH yang baru, tetapi banyak sekali sentimen bearish yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu saya berpikir juga bahwa apakah Bitcoin ini sedang dimanipulasi. Akan kita jelaskan kenapa Bitcoin ataupun kripto pada umumnya itu tampak seperti termanipulasi. Akan tetapi yang pertama di sini, sahabat Black Cuan, kita perlu mengetahui sedikit di sini bahwa ada event yang mungkin harus kita pantau di minggu ini berkaitan dengan turunnya Bitcoin ke 65.000 dan tekanan jual ini masih terus berlanjut, sahabat Black Cuan. Dan salah satu event nanti yang akan kita perhatikan itu adalah di hari Selasa untuk retail sales report di sini. Dan pertanda terjadi crack di dalam consumer ini akan membuat The Fed berpikir ulang lagi untuk kemungkinan segera melakukan cut rates, atau mungkin mereka akan berdalih lagi mencari alasan lain untuk tidak segera melakukan hal tersebut. Dan apabila itu terjadi, sahabat Black Cuan, The Fed ini tampaknya akan menyebabkan ekonomi di Amerika Serikat bisa jatuh ke dalam resesi ke depan ini. Apabila kesempatan untuk melakukan cut rate ini dilewatkan oleh The Fed, sementara kehidupan pada umumnya untuk warga biasa di Amerika Serikat itu sudah terjadi kenaikan terus-menerus. Jadi gaji tidak naik signifikan, kemudian ekonomi tidak baik-baik saja, tetapi The Fed masih melakukan yang namanya itu tightening untuk mengejar inflasi 2% yang belum sampai sekarang ini. Kemudian sahabat Black Cuan, yang menarik adalah terjadinya penurunan harga Bitcoin ini. Kita sudah bicarakan beberapa waktu yang lalu sebelumnya mengenai para miners yang melakukan penjualan, dan ini menyebabkan koreksi di harga Bitcoin. Pertanggal 15 Juni saja ini terjadi penjualan sekitar 1.200 Bitcoin dengan total 79,20 juta dolar di sini. Dan ini harus kita pahami bahwa setelah halving, para miners ini kan butuh peralatan baru. Dan barulah mereka merasakan ketika udah dipangkas setengah hasil miningnya mereka ini, wah, biaya untuk mendapatkan satu Bitcoin sudah naik nih. Sementara peralatan mereka untuk mendapatkan satu Bitcoin tidak imbang lagi yang sebelum halvingnya. Oleh karena itu mereka melakukan penjualan untuk menutupi biaya operasional segala macam. Dan sahabat Black Cuan, apabila kita perhatikan juga selain para miners yang menjual tersebut, ada sebuah update yang menarik dari Willy Woo di sini. ETF are buying, institution are buying. Who the hell is selling? Siapa yang jualan gitu kan? Nah, yang menjual ini menurut Willy Woo adalah para OG. OG ini adalah orang-orang yang punya Bitcoin ini di jauh-jauh hari sebelumnya, dan mereka selalu datang untuk jual Bitcoin itu ketika bull market terjadi. Dan dari sini saya ingin memperlihatkan kepada sahabat Black Cuan kenapa saya masih bullish, meskipun kalau kita perhatikan ini yang warna orange ini adalah penjualan-penjualan yang dilakukan oleh para OG tersebut, karena mereka punya banyak sekali Bitcoin, seperti dikatakan oleh Willy Woo di sini. Mereka punya 10 kali lipat lebih banyak daripada yang dimiliki oleh para ETF tersebut kalau digabungkan, sahabat Black Cuan. Dan mereka selalu jual setelah bull market seperti ini, atau di dalam posisi bull market seperti ini. Tapi tidak selamanya mereka menjual sebanyak itu gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan, memang di sini ada pola yang terjadi penurunan untuk tingkat penjualan dari para OG. Dan saya ingin garis sedikit di sini untuk kita bikin semacam analisa, karena apa yang saya perhatikan dari penjualan dengan harga Bitcoin punya irama yang unik gitu kan. Jadi ini coba saya gambar sedikit ya. Untuk puncak harga yang pernah terjadi di area 2017-2018, ini adalah puncaknya.
Kemudian posisi Bitcoin pada saat itu di sini, harganya di sini Sobat Black Cuan. Kemudian di tahun 2021 juga terjadi nih penjualan yang dilakukan oleh OG di sini. Ini dia di warna ungu ini, kemudian harga Bitcoin itu berada di sini. Dan terjadi koreksi di sini Sobat Black Cuan. Nih areanya nih. Terjadi koreksi di sini, turun dia Bitcoinnya di sini dan melanjutkan kenaikan setelah itu terjadi. Kemudian di tahun 2024 ini Sahabat Black Cuan, para OG kembali untuk datang menjual di sini dan harga Bitcoin terkoreksi di sini. Uniknya adalah seperti ini. Setelah penjualan ini selesai Sahabat Black Cuan, harga Bitcoin itu terjadi kenaikan seperti ini. Dan harga Bitcoin terjadi kenaikan seperti ini dan ekspektasi kita adalah dia naik lagi di sini. Itu ekspektasi saya kepada harga Bitcoin karena para OG ini memberikan pertanda atau irama yang sama seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Kemudian, apakah kita masih bearish di sini? Ya silakan. Ataupun mungkin kalian menganggap saya ini memberikan hopium, silakan. Apabila kalian tidak suka dengan konten ini, silakan tekan dislike ataupun meninggalkan channel ini, tidak apa-apa. Dan bagi teman-teman yang masih mau melanjutkan, kita lanjut dulu di sini. Kemudian Sahabat Black Cuan, kalau kita berbicara mengenai timing the market, the cost of timing the market, harga yang harus dibayarkan ketika kita melakukan timing the market. Ada beberapa skenario di sini yang ingin saya bicarakan, tetapi yang pertama di sini adalah mengenai orang-orang yang invest all days. Kita ketahui bahwa puncak harga itu tidak terjadi dalam waktu yang lama, tetapi dalam beberapa bulan ataupun beberapa minggu. Dan di sini menariknya Sahabat Black Cuan, untuk orang-orang yang invest all days itu adalah orang-orang yang kemungkinan besar atau hampir dipastikan menjadi pemenang di market itu. Sementara semakin sedikit momen kita berada di market ini, alias kita coba untuk keluar masuk gitu kan, dan posisinya adalah sedikit kemungkinan untuk mendapatkan winning in the market guys. Yang menurut saya Sahabat Black Cuan, momen terbaik itu ada di invest all days di sini, terutama apabila kita memiliki aset-aset yang benar-benar kita punya keyakinan yang besar sekali terhadap aset tersebut. Salah satunya misalnya nih Bitcoin ataupun Ethereum. Dan masih saya berbicara kenapa saya mengatakan bullish kepada market ini Sahabat Black Cuan. Saya menganggap apa yang terjadi pada beberapa waktu ini atau waktu-waktu sebelumnya itu adalah market ini benar-benar sebuah permainan. Dan meskipun SEC bilang ya bahwa ingin melindungi investor segala macam, itu kan cuman kata-kata mereka saja. Di belakang layar kan mereka cari uang, mereka profit juga. Dan dalam hal ini yang menarik adalah David Hirsch yang merupakan anggota dari Enforcement Division di crypto untuk SEC Sahabat Black Cuan mengundurkan diri setelah 9 tahun melayani SEC, bekerja di SEC, dan dia kemana? Dia ini diisukan atau diberitakan pindah ke Solana menjadi Head of Trading di Solana Sahabat Black Cuan. Dan berita ini cukup membawa kebahagiaan tersendiri ya, karena kalau kita perhatikan ini untuk si XRP itu hijau di dalam 10 besar dia di sini bersama Toncoin, dan XRP ini terjadi kenaikan ini di dalam 24 jam terakhir 5,2%, sementara yang lain-lain ini pada merah semua ya, turun-turun semua di sini yang di dalam 10 besar tersebut. Dan masih bullish kepada Bitcoin ataupun kripto, saya ingin membagikan sebuah chart lagi dari Reg Capital di sini bahwa ada sejarah pengulangan yang terjadi ketika halving Bitcoin itu terjadi 2 bulan pasca halving. Dan memang di tahun 2016 itu terjadi penurunan setelah halving, di mana miners ini terjadi penjualan juga seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian di tahun 2020 juga terjadi penurunan di mana terjadi candle merah di bulan kedua pada saat itu dan disambut oleh bulan keempat menjadi hijau dan seterusnya dia terjadi kenaikan seperti di 2016, 2020 Sahabat Black Cuan. Kemudian di 2024 di sini 2 bulannya di sini terjadi memang penurunan dan bulan yang kedua juga merah, dan kita ekspektasikan bulan berikutnya di sini itu terjadi hijau Sahabat Black Cuan, dan kita menunggu momen itu terjadi di Bitcoin ini ketika para miners ini sudah selesai dengan urusannya dia, peralatan barunya sudah siap segala macam, maka Bitcoin bisa terjadi kenaikan setelah itu.
Kemudian ini yang menarik ini dari plan B, area stock to flow modelnya dia di sini, meskipun ada koreksi sedikit di sini dan diekspektasikan oleh dia aroma-aroma 2020 ini sudah kelihatan ini untuk pergerakan harga si Bitcoin. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ini di tahun 2020 untuk pergerakan si Bitcoinnya, dan kita sekarang berada di sini. Dan karena polanya ini seperti cup and handle sahabat Black Cuan, untuk kita perbesar secara candlestick di sini, kita bisa perhatikan dari Crypto, dia membagikan cup and handle untuk pergerakan harga si Bitcoin. Next targetnya dia itu adalah di 120.000 untuk harga Bitcoin ini. Bolehlah ini kemungkinan besar terjadinya di tahun 2025 awal, atau mungkin bahkan bisa terjadi di dalam tahun 2024 ini. Karena apabila kita perhatikan ini channel ya, ini channel yang menarik untuk pergerakan harga Bitcoin sejak 2018 di sini sahabat Black Cuan, dan dia belum keluar dari area channel ini. Ada kemungkinan besar bahwa si Bitcoin ini dari area 65 ini di tahun 2024 ini, itu kemungkinan besar akan terjadi kenaikan ketika bull run ini berlanjut, maka dia akan berada di area-area 300 ataupun 200-an ribu per satu Bitcoin di tahun 2025. Dan ini merupakan salah satu skenario terbaik yang diberikan kepada kita. Ini mengutip dari Stock Money Lizard untuk pergerakan harga si Bitcoinnya. Jadi yang sabar-sabar aja kita di sini sahabat Black Cuan. Kemudian untuk faktor eksternal the market, sebelum saya berbicara tentang manipulasi harga segala macam yang berkaitan dengan kripto ataupun Ethereum, untuk faktor eksternal market kita di sini ada Joe Biden. Joe Biden yang tidak mau ketinggalan daripada saingannya si Donald Trump. Sekarang ini Joe Biden ini sudah mulai ya untuk mencoba friendly dia ini ke kripto ataupun ke Bitcoin. Narasi Bitcoin ataupun kripto blockchain segala macam itu tetap menjadi bagian dari pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2024 ini. Meskipun kita tahu Joe Biden ini sangat-sangat tidak mendukung kripto pada awalnya atau Bitcoin pada awalnya, tetapi lihatlah angin itu berubah dengan cepat sekali sahabat Black Cuan. Kemudian kalau kita perhatikan untuk Cina yang di beberapa video saya katakan banyak sekali orang-orang Cina membeli emas pada saat itu karena mereka tahu bahwa mata uang itu akan terus kehilangan value-nya karena dia itu dikutuk dengan adanya inflasi sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, the world's largest bank ICB di Cina itu mengatakan bahwa Bitcoin ini merupakan pilihan ya daripada emas karena dia ini lebih enak dibawa ataupun lebih gampang untuk dipindahkan, tidak seperti emas gitu kan. Artinya ada alternatif sekarang ini. Orang-orang bolehlah membeli emas gitu kan, tidak ada masalah, tetapi ada alternatif lain selain emas gitu. Jadi kalau misalnya terjadi peperangan nih di sebuah negara, maka kalau kita mau bawa emas yang 1 ton itu gimana gitu kan. Sementara Bitcoin kita tinggal membawanya dalam bentuk dompet yang cukup sebesar flash di situ sahabat Black Cuan. Dan masih tentang Bitcoin, beberapa negara ini yang tertinggi dalam monthly search volume for Bitcoin itu tetap Amerika Serikat. Itulah kenapa saya katakan tadi bahwa faktor eksternal dari market ini tetap dipengaruhi oleh Amerika Serikat, terutama pemilihan umum yang akan terjadi di Amerika Serikat di tahun ini sahabat Black Cuan. Kemudian untuk Ethereum di sini yang paling menarik ini untuk kita bahas adalah bahwa sekarang ini para bears itu memang sedang berpesta, tetapi kita mesti ingat sahabat Black Cuan, harga Ethereum ini masih bisa kelipatan 2 kali dari harganya dia sekarang, minimal di 6.000 atau enggak di 8.000 setelah ini sahabat Black Cuan, karena apabila kita perhatikan untuk non-zero wallet address-nya di sini terjadi spike meskipun harga Ethereum di sini sedang turun. Dan antisipasi ini dilakukan karena mereka menunggu spot ETF. Dan seperti saya katakan di awal tadi, para bears ini mungkin bisa menang sekarang ini, bahagia sekarang ini, akan tetapi market ini sepertinya dimanipulasi. Oke. Dan kalau kita perhatikan dari Kevin di sini, Kevin Capital di sini, dia telah sampai kepada conclusion bahwa para pemain-pemain besar ini mencoba untuk menekan harga Ethereum sampai menjelang kepada launch untuk
Ethereum ETF-nya, sahabat Black Cuan. Dan tidak ada penjelasan lain mengenai hal ini selain daripada mereka ini mencoba untuk menekan harga dan mendapatkan harga termurah untuk si ETH-nya karena ada persiapan dari ETF tersebut. Kalau kita pikir-pikir juga ya, ekonomi lagi bagus, secara makro juga lagi bagus, ETF di Bitcoin juga lagi bagus. Tetapi kenapa tekanan-tekanan kepada Ethereum ini itu kok keras sekali gitu kan? Karena memang big playernya ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan oleh karena itu ketika Ethereum tertekan, altcoins juga ikutan tertekan, sahabat Black Cuan. Itu yang bisa saya bayangkan di sini atau saya bahas kepada kalian. Dan Ethereum ini pun bullseye mentargetkan menuju ke 5.000. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa memang penurunan ini sepertinya ditargetkan untuk terjadi pembelian-pembelian murah yang dilakukan oleh para big players. Dan kalau kita perhatikan dari Credible Crypto di sini, dia malah memprediksikan bahwa ETH ini berpotensi berada di 10K. Ini adalah minimum targetnya dia di end of cycle. Di akhir siklus kali ini berada di $10.000, sahabat Black Cuan, untuk si Ethereum ini. Ini memang tampaknya angka 10K itu datang dari entah dari mana gitu kan, out of nowhere atau out of the blue gitu kan untuk 10K-nya si Ethereum. Tetapi yang menariknya adalah alasan dia menyatakan hal tersebut karena ETH ini merupakan the higher beta version of BTC. Mari kita anggap saja BTC ini seperti emasnya, kemudian Ethereum ini adalah semacam infrastruktur di dalam sistem teknologi yang canggih ini, sahabat Black Cuan. Jadi si Bitcoin ini adalah value ataupun store of value yang sering dibicarakan, sementara Ethereum ini menjadi token infrastruktur yang dipakai oleh para pengembang untuk mengembangkan terus ini financial market yang berada di dalam ekosistem kripto ini, sahabat Black Cuan. Jadi beta version dari BTC itu adalah si Ethereum ini, sahabat Black Cuan, dan akan terus dipergunakan dia ini, si Ether ini. Dan confidence mengenai Ethereum ini terjadi kenaikan adalah karena Paus ini telah membeli 240.000 Ethereum selama terjadi penurunan harga ini, dengan total pembelian 840 juta US dollar, sahabat Black Cuan. Ngapain beli sebanyak ini kalau mereka berpikir ini harga bakalan turun terus? Bahwa ada skenario mungkin turun lebih rendah dari 3.500. Itu bisa saja terjadi karena memang tekanan seperti itu, para big players menginginkan seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan untuk total market cap yang mengecualikan BTC di sini, mengenai si altcoins tersebut, sahabat Black Cuan, untuk pertama kalinya Gaussian channels untuk yang 3 minggu ini sudah turn into green, sudah berubah menjadi hijau di sini. Dan untuk candle 3 minggunya berada di atas EMA dan berada juga di atas Gaussian channelnya. Yang mana hal ini mirip dengan apa yang pernah terjadi di tahun 2020 di sini. Dimana ketika dia hijau Gaussian channelnya, kemudian terjadi spike. Dan inilah saya anggap sebagai pertanda altcoins akan kembali mendapatkan harga dirinya lagi setelah diejek-ejek. Altcoins ini terjadi penurunan, sahabat Black Cuan. Dan bagian terakhir dari video kali ini adalah mengenai stablecoin, sahabat Black Cuan. Ini menarik untuk kita bahas karena sekarang ini kalau kita perhatikan banyak sekali ya untuk informasi mengenai USDT yang di minting atau dicetak ini dari Well Alerts ini. Banyak sekali postingan mereka tentang USDT, USDC dalam 3 hari belakangan ini. Dan mereka ini memang belum mau belanja dulu karena masih lihat pasar dulu, sahabat Black Cuan, kalau kita perhatikan. Dan untuk balik lagi ke USDT di sini, yang menarik adalah USDT dominance ini diekspektasikan akan terjadi dump di sini karena dia sudah tumbang dari support yang sebelumnya di sini, dan ketika dia ngetes juga dia tidak berhasil ini nutup di atas resistennya dia yang sebelumnya menjadi support. Dan biasanya apabila itu terjadi, BTC-nya terjadi pump ketika USDT dominance itu turun atau DXY. Dan itulah yang saya katakan tadi bahwa stablecoins ini akan explode. Artinya stablecoin memang tidak akan terjadi kenaikan yang gila-gilaan karena peggingnya dia itu tetap ke dolar ya. Patokannya itu tetap ke dolar. Tetapi sahabat Black Cuan, kenapa orang-orang ini lebih kepada stablecoin untuk sementara ini? Ya alasannya adalah seperti 3 alasan yang disampaikan oleh Milk Road di sini. Yang pertama itu easy access alternatif, lebih gampang, lebih cepat dia ini ketimbang uang kertas gitu kan. Kemudian dia juga faster, cheaper, and more secure solution di sini.
Jadi transfernya juga cepat segala macam. Dan yang ketiga yang mereka inginkan adalah yield opportunity. Jadi mereka juga dapatkan bunga yang cukup besar di sini apabila mereka menyimpan di dalam stablecoin. Dan ketika jumlah stablecoin ini banyak, sahabat Black Cuan, itu penanda bahwa mereka sebenarnya tidak sepenuhnya berada di stablecoin, terutama di bull market ini, tetapi persiapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika stablecoin ini semakin banyak, maka potensi untuk bull market itu masih akan terus berlanjut, sahabat Black Cuan. Dan memang ini video yang cukup panjang karena saya sempat beberapa waktu ini absen, sahabat Black Cuan. Dan terima kasih telah setia menonton Black Cuan di sini serta update-update-nya Black Cuan. Jangan lupa untuk meninggalkan like ataupun komen di kolom komentar. Dan sisanya kita enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.